Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalau terhadap kehidupan, pembelajaran yang ke-6. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke pembelajarannya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya, akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban, manusia, dan kendaraan yang rusak. Termasuk pejalan kaki, mereka harus mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya, mereka tidak boleh menyeberang jalan sembarangan dan berjalan harus di trotoar. Itulah contoh peraturan dan kewajiban kita jalani. Kewajiban setiap orang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawab. Coba kalian perhatikan ketiga gambar yang sudah Bapak tampilkan. Gambar pertama merupakan tumpukan sampah. Yang gambar kedua merupakan seorang yang sedang mencuri. Dan yang terakhir gambar ketiga adalah kecelakaan. Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita. Banyak permasalahan sosial lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak di dalam masyarakat. Anak-anak, ayo membaca. Silahkan anak-anak baca wacana tentang masalah sosial di sekitar kita di buku siswa. Baca dengan baik ya. Tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Berikut ini adalah kesimpulan yang menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam paragraf. Kesimpulanku, masalah sosial yang sering kali terjadi adalah pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku yang tidak disiplin. Anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturannya dan selalu disiplin. Memahami gambar cerita. Ayo membaca. Memahami gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan suatu peristiwa. Gambar yang disajikan berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Teknik kering. Coba anak-anak sekalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Gambar pertama merupakan gambar pemandangan, sedangkan gambar kedua merupakan gambar orang. Pada gambar yang menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir dan teknik blok. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna.
sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Teknik basah. Anak-anak, coba perhatikan lagi gambar yang sudah Bapak tampilkan ya. Wah, gambarnya sangat indah ya. Pada media basah, terdapat teknik sapuan basah. Teknik ini menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Anak-anak, coba perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar di atas, buatlah cerita dan sebutkan media serta teknik menggambar yang diceritakan. Gambar 1. Anak-anak, setelah kalian perhatikan, apakah isi dari gambar 1 atau cerita dari gambar 1? Cerita seorang anak yang sedang membantu teman memperbaiki sepedanya yang rusak. Anak-anak, teknik apakah yang digunakan pada gambar 1? Ya, benar. Gambar tersebut menggunakan media kering dan teknik arsir. Gambar kedua. Anak-anak, cerita apakah yang ada pada gambar kedua? Ya, cerita tentang anak-anak yang senang sekali memelihara ikan. Mereka tampak sedang memberi makan ikan-ikan tersebut. Anak-anak, teknik apakah yang digunakan pada gambar kedua? Ya, benar. Gambar tersebut menggunakan media basah dan teknik sapuan basah. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Bapak harap kalian teruslah belajar di rumah dan teruslah belajar. Sekian, terima kasih.